Ngapain saya ngangkat dia? Kan saya lebih kaya dari dia. Ngapain saya nge-share dia? Kan followernya lebih dikit daripada saya. Kalau followernya lebih dikit, ya ngapain saya pansos ke dia? Saya nge-share yang udah jutaan lah. Jadi kan dapat notice. Dan mengangkat itu kan jadi prakteknya Nabi kan di sini kan. Orang mulia itu mengangkat orang. Jadi kita bisa melihat di sini orang mulia itu mengangkat derajat hidup orang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam Quranic Insight for Entrepreneur episode ke-78 ya. Alhamdulillah kita sudah memasuki awal-awal bulan September di pekan kedua ya. Masya Allah tabarakallah, semoga kawan-kawan sehat walafiat, tetap dalam kebaikan. Mari kita niatkan pada kesempatan kali ini kita sama-sama meniatkan diri untuk memuliakan Quran, kita sama-sama meniatkan diri untuk kemudian belajar Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, saya ingin mengulang perspektif materi kita kawan-kawan sekalian pada beberapa pertemuan yang lalu di saat kita berbicara tentang Quran surah Yusuf ya. Quran surah Yusuf ayat 100 ya. Kalau kemarin kita hanya belajar tentang bahwa ujung dari kisah Nabi Yusuf adalah memuliakan orang tua ke atas singgasananya, maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ayat setelahnya. Jadi potongan ayat setelahnya. Dari situ kita akan nanti mendapatkan insight yang sangat besar, yang sangat luar biasa terkait dengan surah Yusuf ayat 100 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa rafa'a abawaihi 'alal arsy ya, dan mereka menaikkan kedua ibu bapaknya itu 'alal arsy, di atas singgasana ya. Wa kharru lahu sujada ya, dan kemudian mereka tersungkur kepadanya bersujud ya. Jadi saking kemudian mulianya adab Nabi Yusuf alaihissalam ya, jadi kedua orang tuanya ini tanda petik di sini bukan tersungkur menghinakan diri, tapi kemudian tersungkur bersujud kepada Nabi Yusuf dalam rangkaian adalah tersungkur memuliakan ya, memuliakan adabnya, memuliakan akhlaknya ya. Kadang-kadang kita kalau anak kita hafal Quran gitu ya, kita kemudian cium keningnya gitu ya, kita kemudian mendoakan dia. Nah ini spiritnya itu ke sana ya. Maka terjemahnya adalah dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasananya dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Nah, di sini teman-teman sekalian ada insight yang sangat-sangat menarik ya. Yang kalau misalnya teman-teman di sini sangat-sangat aware, ada kalimat di depannya. Jadi kalau ini bentangan ayat ya. Kalau di sini bentangan ayat. Jadi ada di ujung dan di ujung ini. Perhatikan di ujung dan di ujung. Di ujungnya itu, di ujung awalnya adalah warafa'a ya, dinaikkan ya, lalu kemudian wa kharru lahu sujada, lalu kemudian malah jadi bersujud ya, sujud naik sujud. Nah ini yang akan kemudian kita bahas insightnya di sini. Siapa yang menaikkan kedua orang tuanya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Wa rafa'a abawahi 'alal arsy. Nabi Yusuf meletakkan kedua orang tuanya abawaihi ala, di atas al-arsy, di atas singgasananya Nabi Yusuf sebagai Raja Mesir. Nabi Yusuf mengangkat. Nah karena Nabi Yusuf mengangkat, maka orang tuanya itu tersungkur malah balik bersujud kepada Nabi Yusuf. Nah dari sini kita bisa belajar teman-teman sekalian insight ya dari ayat ini. Insight dari ayat ini, mengangkat ya, mengangkat itu ternyata bukan berarti Anda lebih rendah. Ini dulu nih, mengangkat itu bukan berarti Anda lebih rendah
ya, mengangkat. Jadi kalau misalnya kita kemudian ngangkat itu apa sih? Kita bisa aja ngendorse orang, ya. Kita bisa aja mengedifikasi orang lain. Itu bukan berarti kita yang lebih rendah daripada dia, ya. Kita kemudian membantu karir orang lain, kita kemudian membantu seseorang untuk bertumbuh. Itu bukan berarti kita sedang lebih rendah daripada dia, ya. Karena Nabi Yusuf alaihissalam mengangkat kedua orang tuanya, ujungnya malah di sini kalimatnya jelas sekali, wa kharru lahu sujada, ya. Di sini kharar. Jadi mereka tuh tersungkur keduanya sujada, ya, bersujud kepada Nabi Yusuf. Nah, maka teman-teman sekalian, ini insight dalam bisnis, ya. Kita itu kadang-kadang itu punya hitungan-hitungan yang gak Qur'ani, ya. Ngapain saya ngangkat dia? Kan saya lebih kaya dari dia. Ngapain saya nge-share dia? Kan followernya lebih dikit daripada saya, ya kan? Kalau followernya lebih dikit, ya ngapain saya pansos ke dia? Saya nge-share yang udah jutaan lah, jadi kan dapat notice gitu. Jadi nggak mau tuh ngendorse yang misalnya kecil-kecil gitu kan, nggak mau punya mengedifikasi orang gitu. Ngapain gitu loh? Kan saya coach bisnis juga, ngapain memperkenalkan coach bisnis yang lain? Kalau teman-teman menjadi klien saya, itu saya sangat banyak menyebut nama orang, ya. Belajar marketing ke sini, belajar operation ke sini, ya, belajar branding ke sini, ikut pelatihannya ini gitu loh. Karena kita ngerti ilmunya gitu loh teman-teman. Kita paham bahwa ngangkat itu, ya, itu bukan berarti kita lebih rendah. Dan mengangkat itu kan jadi prakteknya Nabi kan di sini kan. Orang mulia itu mengangkat orang. Jadi kita bisa melihat di sini orang mulia itu mengangkat derajat hidup orang lain. Lihatlah nanti di kisah Nabi Yusuf ada penghuni penjara yang kemudian takwil oleh Nabi Yusuf akan selamat gitu. Akhirnya derajatnya naik. Jadi mengangkat, ya, bukan berarti lebih rendah. Yang kedua, mengangkat itu melayani. Jadi mengangkat atau kemudian melayani, akhirnya orang tuh malah sujud, malah ini yang mulia. Maka di sini kita akan ketemu melayani itu akan sama dengan mulia. Kenapa kemudian orang-orang tuh sangat takzim dengan kiai-kiai pondok yang punya santri ribuan? Karena hidupnya melayani pendidikan, hidupnya menjadi guru, hidupnya melayani umat. Karena itu orang kemudian takzim sama kiai, ya. Muncul kemuliaan kiai itu karena santrinya ribuan. Kenapa santrinya ribuan? Kiai yang kasih makan, kiai yang didik, ya, kiai yang kemudian himpun muhibbin, ya, kiai yang kemudian merunning pondoknya itu, ya, kiai yang mengangkat derajat masyarakat, kiai yang kemudian mengangkat derajat pendidikan. Bukan malah kiainya tambah hina, tapi kiainya tambah mulia. Apa nih insight bisnis yang sekarang? Coba lihat bisnis-bisnis yang melayani, bisnis-bisnis yang seakan-akan mau jadi kesetnya customer, bolak-balik revisi, mau mendengarkan klien, mau melayani orang butuhnya apa, mau. Coba lihat apa yang kemudian terjadi dalam kehidupannya. Kemuliaan, ya, siapapun, ya, teman-teman kemudian bekerja, ya, teman-teman bekerja, ya, melayani perusahaan misalnya, organisasi, Anda khidmat di sana, ya, Anda kemudian berbuat yang terbaik, Anda seakan-akan, ya, kalau orang lihat itu kayak diinjak-injak, kayak dijadiin kacung, kayak dijadiin apa gitu, pokoknya ngurusin aja gitu. Coba lihat nanti ujungnya gitu, malah yang begitu jadi CEO, malah yang begitu naik jabatan jadi direktur, malah yang begitu dapat kepercayaan sama owner. Nah, ini insight gitu loh, insight bahwa yang mengangkat, ya, atau yang melayani, kharru lahu sujada, ya, malah membuat orang itu kemudian jadi sujud. Jadi penaklukan itu dengan melayani sebetulnya, ya, dengan Anda mengangkat itu orang sujud. Sujud itu kan takluk fisiknya, takluk hatinya, itu malah diangkat gitu loh.
Bukan malah dimusuhin, bukan malah dijauhkan, bukan malah kemudian dibully, bukan malah kemudian direndahkan. Coba lihat orang yang direndahkan, ditekan, malah naik gitu loh. Malah kemudian berontak, malah jiwanya begitu dibully itu malah sombongnya keluar gitu loh. Karena nggak terima. Mekanisme psikis dalam kehidupan manusia, mekanisme kejiwaan pada kehidupan manusia, mereka ditekan, mereka akhirnya berontak. Nah, ini insight yang mahal teman-teman sekalian. Maka gimana membuat perusahaan Anda menjadi mulia, gimana membuat perusahaan Anda menjadi dipilih market, gimana membuat perusahaan Anda perform, ya Anda melayani customer, melayani tim, ya, melayani vendor. Itu kan melayani, ya. Vendor punya penawaran begini, Anda dengarkan, ya, melayani orang, ya, melayanilah. Dan siapa yang melayani itu nanti yang kemudian dia akan mendapatkan kemuliaan. Jadi diangkat, ya, dilayani. Nah, dari sini teman-teman sekalian, kalau kita lihat Nabi Yusuf sifatnya begitu, karakternya begitu, dan akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam ini menjadi rajanya Mesir, ya, menjadi pemimpin, dan akhirnya punya banyak sumber daya, maka mengangkat adalah bentuk dari melayani, ya, dan kemudian nyambung sama sujud, ya, penaklukan sujud. Dan sujud itu di titik yang terendah, berarti di sini merendah. Memang kita tuh nggak bisa ngangkat orang kalau kita sama-sama tinggi. Saya pengen ngangkat orang naik ke atas pohon mangga, maka saya harus di bawah, dia harus di atas. Saya pengen ngangkat orang untuk panjat pinang, maka saya harus sediakan bahu saya di bawah untuk kemudian orang injak, orang naik ke atas. Ya. Jadi disitulah teman-teman sekalian bahwa merendah melembah. Ya, itu melayani orang. Ngangkat orang itu pasti merendah. Tetapi teman-teman sekalian, logika lembah, ya, logika lembah. Di lembah itulah yang kemudian sumber daya itu berhimpun-himpun. Di lembah itulah air itu mengalir. Air itu teman-teman sekalian sumber energi. Air itu sumber energi, ya. Jadi tidak mungkin air itu ngalir dari bawah ke atas. Air itu ngalir dari atas ke bawah. Ya, jadi lembah. Nah, jadi kalau sudah ada air, di situ ada sumber daya. Kalau sudah ada air, di situ tumbuh tumbuhan. Kalau sudah ada air, di situ tumbuh tanaman. Ya. Kalau sudah ada air, di situ tumbuh berbagai macam kebaikan. Kalau sudah ada tanaman, ternak datang. Kan pertama dari air, sungai, ya. Lalu kemudian sungai ini datang tumbuhan hijau. Dari tumbuhan ini datang binatang. Ya, sumber daya, resource, protein. Makanya lembah itu kaya sama sumber daya. Dan lembah itu di bawah, bukan di atas. Di atas itu oksigen kurang, vegetasi terbatas, ya, vegetasi tanaman-tanaman itu terbatas, hijau-hijauan. Ya, air, vegetasi, tumbuhan, binatang itu banyaknya di lembah. Nah, gimana supaya di bawah kita berada posisi di lembah? Ya, kita ngangkat orang. Hanya dengan ngangkat itu kita kemudian di posisi di bawah, dan hanya dengan mengangkat kita dapat sumber daya. Ya. Ngangkat orang, endorse orang, memuliakan orang lain, itu malah dapat sumber daya. Ya, saya mengalami betul gitu, ketika kemudian kita membantu orang, kita menolong orang untuk kemudian lebih baik daripada hari ini, kita angkat derajatnya, kita tutup aibnya, ya, kita kemudian besarkan hatinya, nggak ada rugi sama sekali gitu loh. Dan malah kebaikan-kebaikan itu berbalik kepada kita, dan kita merasakan sangat banyak hal kebaikan setelah kita ngangkat orang itu. Nah, ini insight dari warafa'a abawaihi 'alal ars, ya, kharru lahu sujada. Ya, di sini kalimatnya wa kharru lahu sujada, dan kemudian semuanya keduanya tunduk kepada sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang saya bisa sampaikan. Jadi ini insight yang sangat mahal untuk bisnis kita. Bisnis kita harus ngangkat orang. Gitu loh. Bisnis kita ini, yang kita lakukan ini, hidup kita ini harus memuliakan orang. Bisnis kita ini harus membuat orang itu mulia. Ya. Bukan kemudian malah menghabisi pribadi orang lain.
Ya, jangan sampai kita punya rencana hidup untuk menghabisi pribadi orang lain, untuk menghabisi personal orang lain, untuk kemudian menginjak-injak harga diri orang lain. Ya, kalau mau hidup kayak Nabi Yusuf yang scale up di Quran, ya kita setiap melihat orang gimana supaya sahabat saya ini bisa lebih sejahtera daripada sebelumnya. Kalau kita lihat pendosa, gimana supaya pendosa ini bisa mandi taubatnya kembali. Dia kambuh lagi, gimana supaya bisa taubat kembali. Dia kambuh lagi, gimana supaya dia bisa taubat kembali. Gimana supaya dakwah ini punya keberterimaan yang lebih besar lagi. Gimana supaya Al-Quran ini terangkat punya tempat lebih baik lagi di masyarakat ketimbang hari ini misalnya. Ya, bagaimana kemudian pondok maju, bagaimana kemudian dakwah maju. Jadi pikiran kita tuh rofa'ah. Pikiran kita tuh ngangkat orang tua kita, pikiran kita ngangkat saudara-saudara kita, pikiran kita tuh ngangkat keponakan anak-anak kita. Pikiran kita adalah bagaimana kita menjadi agregator supaya mereka ini ditempatkan di tempat yang baik. Itu pikiran-pikiran kita, ngangkat derajat orang. Nah, begitu kita berpikir ngangkat derajat orang lain, maka wa kharru lahu sujada. Ya, maka disitulah kemuliaan itu malah hadir. Disitulah sujud itu malah terjadi. Ya, disitulah kemudian malah Allah Azza wa Jalla kabulkan berbagai macam permohonan dan permintaan. Ya, saya rasa demikian. Ya, Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah merahmati kita dengan Quran, ya, mengobati hati kita dari segala sedih dengan Quran, mengobati juga semua permasalahan kita. Allah karuniakan banyak-banyak kebaikan. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Itulah episode 78. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.